Bak nonton timnas senior, ribuan supporter timnas Indonesia U17 padati Abdullah Al Khalifa Stadium dukung perjuangan Garuda Muda. Reaksi Sananta dengar timnas Bahrain yang ogah main di kandang timnas Indonesia. Media Arab Saudi dibuat frustasi jelang hadapi timnas Indonesia di GBK. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ribuan supporter timnas Indonesia mulai berdatangan ke Abdullah Al Khalifa Stadium Kuwait menjelang laga timnas Indonesia U17 melawan Kuwait pada ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Menurut pantauan beberapa sumber, ribuan supporter skuad Garuda Muda akan mendukung perjuangan anak asuh Nova Arianto. Tampak mereka begitu antusias untuk hadir sendiri maupun bersama dengan rombongan dan keluarga. Sebelum masuk ke stadion, beberapa supporter tampak masih berada di luar stadion sekedar berkumpul dan juga menyanyikan yel-yel. Edi Rahmat, koordinator Garuda Kuwait, mengungkap bahwa pihaknya sudah bersiap untuk memompa semangat anak-anak asuh Nova Arianto selama menjalani kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ribuan supporter termasuk diaspora Indonesia di Kuwait akan datang ke stadion untuk mendukung perjuangan Indonesia. Pertandingan ini dilangsungkan di Abdullah Al Khalifa Stadium yang berada di tengah kota, sehingga karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal WNI, diharapkan ribuan pendukung bisa hadir dengan chant timnas yang akan disiapkan oleh Garuda Kuwait, ujar Edi Rahmat. Kehadiran timnas Indonesia U17 di Kuwait benar-benar menarik perhatian penonton. Mereka berbondong-bondong untuk mendukung tim kesayangannya untuk berlaga. Para supporter berharap skuad Garuda Muda dapat meraih hasil positif untuk memuluskan lolos ke Piala Asia 2025. Selain itu, para supporter optimis timnas Indonesia U17 bisa memberikan perlawanan yang berarti di kualifikasi ini, mengingat tim yang diasuh Nova Arianto tampil luar biasa di Piala AFF U16 beberapa waktu lalu. Untuk meraih hasil positif, para pemain timnas Indonesia harus bekerja keras dan solid baik dalam bertahan maupun dalam melakukan serangan. 3 poin menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengungkapkan pesan untuk Garuda Muda menjelang duel dengan Kuwait malam ini. Kuwait bukan tim yang bisa dipandang remeh. Dalam pertandingan uji coba terakhir, mereka memulai hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Selain itu, Kuwait juga menyandang status tuan rumah. Mereka akan mendapatkan dukungan penuh dari publiknya agar permainan Indonesia berjalan sesuai rencana. Nova ingin anak asuhnya bermain sabar dan tak terpancing emosinya. Kami mewaspadai Kuwait, apalagi mereka sebagai tuan rumah. Saya meminta para pemain untuk lebih sabar dan bisa mengendalikan emosi, karena tensi pertandingan akan tinggi dan kemungkinan akan ada drama di lapangan. Saya berharap pemain tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Sisi positifnya, pemain sangat enjoy termasuk di sesi latihan ini. Saya berharap suasana enjoy ini bisa terbawa ke pertandingan nanti, jelas Nova Arianto. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia U17 yaitu Lucas Lee merasa yakin bisa membawa Garuda menang pada laga malam nanti. Di atas kertas, Kuwait adalah lawan yang bisa menyulitkan, sebab layaknya tim dari Timur Tengah, mereka punya kekuatan fisik bagus. Menurut Lucas Lee, Indonesia juga punya persiapan yang sangat bagus. Indonesia menjalani pemusatan latihan di Bali, Spanyol, dan Qatar. Lucas Lee merasa persiapan itu membuat Garuda Muda makin kuat. Kami sudah bersiap untuk laga pertama kualifikasi lawan Kuwait. Kami berlatih apa yang akan mereka lakukan dan apa yang akan kita perbuat saat bermain. Kami juga harus siap dalam situasi bertahan dan menyerang. Sejauh ini persiapan sangat bagus. Saya rasa kami sudah melakukan semuanya dengan benar sebagai persiapan. Kami punya hotel bagus, makanan yang bagus, semua dalam kondisi yang bagus. Jadi, saya merasa kami siap untuk bisa meraih kemenangan. Saya merasa tim ini sangat kuat dan semakin kompak. Saya pikir itu sangat membantu tim untuk menemukan chemistry dan kami akan saling membantu satu sama lainnya, jelas Lucas Lee. Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta turut memberikan komentar terkait keinginan Bahrain untuk tak bermain di Indonesia. Sebagai informasi, semua masalah ini berawal dari hasil laga Bahrain versus timnas Indonesia pada 10 Oktober lalu. Pendukung skuad Garuda merasa kecewa dengan apa yang terjadi dalam laga tersebut. Kekecewaan tersebut bukan karena hasil imbang yang diraih timnas Indonesia,
melainkan akibat kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang dinilai berat sebelah. Kekecewaan para pendukung timnas Indonesia lalu turut meluap ke media sosial FA Bahrain. Hal inilah yang menjadi dasar FA Bahrain mengajukan permohonan agar laga tandang melawan timnas Indonesia dipindah ke lokasi lain. Menanggapi hal ini, Ramadan Sananta berpendapat permintaan Bahrain tersebut kurang adil. Ramadan Sananta menilai bahwa timnas Indonesia akan dirugikan bila duel laga melawan Bahrain dipindah. Pasalnya timnas Indonesia sebelumnya telah menjalani laga kandang ke kandang Bahrain dan sekarang waktunya untuk melakukan yang sebaliknya. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu meminta Bahrain tak banyak beralasan dan tetap mematuhi jadwal yang ada. Harusnya Ghafair sih, kenapa takut ke Indonesia? Kita juga datang ke Bahrain menghadapi dia. Kalau enggak rugi dong, kita udah jauh-jauh lawan mereka, tapi mereka gak mau karena takut diserang. Itu cuman alasan saja, ujar Ramadan Sananta. Seperti yang diketahui, skuad Garuda baru saja melakoni 2 pertandingan terakhirnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dalam 2 laga yang telah dilakoni pada bulan Oktober ini, timnas Indonesia menderita hasil minor dalam 2 kali lawatan ke Bahrain dan Cina. Namun, perjuangan skuad Garuda tidak akan berhenti sampai di situ saja, karena putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia masih menyisakan 6 laga lagi bagi mereka. Timnas Indonesia akan melakukan 2 laga kandang pada November mendatang dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Meskipun laga kandang, itu bukan laga yang mudah bagi timnas Indonesia, mengingat Arab Saudi dan Jepang merupakan 2 negara yang kuat. Namun, Arab Saudi tidak mempersiapkan diri dalam kondisi terbaik ketika menghadapi timnas Indonesia. The Grand Falcons kini ada di peringkat ketiga grup C dengan mengoleksi 5 poin dari 4 laga, sama seperti Australia yang ada di tempat kedua. Namun mereka hanya mampu menang sekali dalam 4 laga tersebut, yaitu ketika mengalahkan Cina 2-1. Roberto Mancini sebagai pelatih Arab Saudi berada dalam tekanan karena hanya mampu memenangkan 7 dari 18 pertandingan yang dilaluinya sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Imbasnya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun mendapatkan tekanan dahsyat untuk memecat Mancini. Namun sang pelatih asal Italia itu masih menjabat hingga hari ini, dan media Arab Saudi di media sosial X menyampaikan rasa frustasinya. Media tersebut frustasi karena fans sudah melakukan desakan dahsyat setelah kekalahan dari Jepang dan hasil minor kontra Bahrain pada bulan Oktober ini. Ya Tuhan, apa yang terjadi kepadanya benar-benar menjengkelkan. Media lupa hingga liga dimulai dan semua orang mulai mendukung klubnya lagi. Jadi mereka melupakan keberadaan masalah ini. Mancini masih merupakan pelatih Arab Saudi meski adanya 2 hasil minor dan 3 pertandingan tanpa kemenangan dengan tim nasional. Demikian pula dengan desakan fans kepadanya. Tweet akun tersebut sembari menyertakan foto Roberto Mancini. SAFF sendiri tidak bisa mengambil langkah yang teledor mengenai masa depan Mancini lantaran mereka perlu mengeluarkan mahar sekitar 507 miliar untuk memecatnya.